aku kangen. Tolong aku, Mbak. Di mana aku, tolong, Mbak. Mbak kalau mau berubah, buktikan semuanya. Kalau Mbak benar-benar tulus pengen ketemu sama anaknya. Tapi Mbak aku ini serius ada Mbak ketemu salah. sama anaknya. Aku kangen banget sama anak aku, Mas. Aku pengen ketemu dia. Mbak ini serius, nggak ada yang ditutup-tutupin kan? Gak ada. Mbak nggak pernah ngelakuin apapun. Gak ada. Nomor tua aku gak tahu. Aku selalu salah di hadapan dia, Mbak. Ya, apa yang dilakukan sama mereka mungkin selama ini mereka cuma pengen melindungi anaknya Mbak. Ya, mungkin cuma melindungi itu saja. Mungkin mereka, ya mohon maaf, mereka nggak percaya sama Mbak bisa mengasuh anaknya. Mungkin masa lalu Mbak yang mungkin mereka anggap kelam, mereka anggap buruk. Akhirnya mereka saat ini mereka berusaha untuk melindungi anak Mbak. Ambil positifnya, itu hal yang baik loh sebenarnya. Tapi aku kangen dia, Mbak. Tunjukkan bahwa Mbak bisa berubah. Ya, tunjukkan. Itu perlu waktu, tapi perlu perjuangan juga. Pokoknya kita cari info lagi, Mas. Kita cari anak aku, Mas. Tolong, Mas. Enggak, aku yakin dia tahu sebenarnya di mana ibunya. Cuman dia nggak mau ngasih tahu. Dia tahu sebenarnya. Kita cari info ke ini aja, Mas. Ke kakaknya Mas Rizky. Ya. Coba aja, Kita nggak cari apa-apa. lagi. Ya, nggak apa-apa, coba aja sambil kita berusaha untuk cari petunjuk. Ya. Kita coba aja cari. Yuk, nah. Pada akhirnya melanjutkan pencarian yang kedua, yaitu di rumah kakak iparnya yang namanya adalah Tinur. Gimana mainan? Kayaknya warungnya dulu, Warungnya. Mas. Aku masih inget ini dulu warungnya di sini. Assalamualaikum. Mbak Tinur. Tinur ini ketemu sama Sarah, dia langsung berpelukan sama Sarah. Keduanya langsung nangis di situ. Mereka semua melepas kangen, melepas rindu di situ. Dan Tinur ini cerita kalau ternyata dia juga cerai. Saya sama nasibnya kayak kamu. Saya bisa, masa bisa dia saya nggak pernah lagi ketemu sama ibu. Ya. Mbak, saya mau nanya ini. Mohon maaf Mbak, bisa saya nanya sebentar? Iya, Mas. Ini Mbak kejadiannya sama berarti? Anaknya Mbak juga dibawa sama ibu mertua? Enggak, saya anak saya pisah, masuk pisah ya, Mas. Kenapa waktu itu? Ya ada masalah, saya masuk pisah. Saya pisah setelah itu, saya nggak pernah lagi berhubungan sama ibu. Ibu saya itu agak keras, Mas. Ibu saya itu agak keras soalnya. Agak keras? Iya. Saya nggak tahu, sekarang dia pindah, dia nggak pernah lagi hubungan sama saya. Dia udah nggak mau ketemu saya lagi, Mas. Tinur ini ditanya juga nggak tahu di mana Ibu Merlin. Nah terus di mana Ibu Merlin ini? Masa dua orang anggota keluarga dan masih saudara ini kok nggak tahu di mana Ibu Merlin? Sama suami saya nggak tahu ibu Sarah di mana. Kata dia dengar dia pindah rumah, tapi saya nggak tahu alamatnya di mana. Pindah rumah lagi nih. Iya, dia pindah rumah. Saya nggak tahu alamatnya di mana. Yang kita terakhir dapat info kan di Cibubur, kan? Yang ini daerah mana, Mbak? Nggak tahu, kan?
Saya nggak tahu. Baru lagi sih. Iya, sumpah saya nggak tahu. Mbak bener-bener nggak tahu ya Mbak. Iya, saya nggak tahu Sarah. Saya benar nggak tahu di mana ibu. Kamu anak aku Mbak. Sabar ya. Maafin saya Sarah. Saya benar nggak tahu. Sumpah saya nggak tahu. Berarti ini kita Mbak nggak bisa bantuin kita ya? Nggak, Bener Mas, Mbak? maaf Mbak ya. nggak tahu apa-apa? Benar saya nggak tahu. Mohon maaf saya benar nggak tahu Mas. Ya sudah. Masih banyak Mbak informasi Mbak ya. Nanti kita coba cari informasi yang lain. Mbak aku jadi anak aku Mbak ya. Saya mau cari anak aku. Tidak adil. Terima kasih Mbak ya. Selain kita gue suruh Feli untuk taruh di mobil dan gue mau ngobrol sama Feli, gue ngobrol sama Feli di situ. Ada yang aneh nggak sih? Dua orang saudara sendiri nggak tahu di mana Ibu Merlin, ibunya. Dan mereka sengaja sepertinya nutupin. Ada apa ini? Kenapa ini? Ini yang jadi bahan pertanyaan kita. Saya sih ada sesuatu yang aneh, ya aku nggak tahu ya apa gitu. Ada sesuatu yang aneh, rasanya ada yang aneh deh. Coba kita tanya lagi, kira-kira mau kemana. Nah sebelum kita ke sana, coba tanya dulu alasannya apa mau ke sana. Iya. Dan kalau kita mau ke sana itu dia ini siapa? Apa yang pernah terjadi? Ini tanyain. Yaudah ini kamu mau lanjut malam ini aja Pak. Ya, coba nanti kita lanjut aja. Dia ada petunjuk lagi nggak? Oh ya udah. Ya, yuk kita masuk ke mobil aja. Yuk. Itu mobil. Nah berikutnya, dan kita Sarah bilang bahwa ada kakaknya namanya Elsa, ya, yang dia tahu alamatnya. Coba Mas kita ke Elsa, mungkin dia tahu di mana keberadaan Ibu Merlin ini. Karena anak saya jelas-jelas dibawa sama Ibu Merlin Mas, pasti disembunyikan ini. Kita menuju ke tempatnya Elsa. Ya, ini kita akan lanjutkan pencarian lagi. Terakhir, klien kita ini ada petunjuk, katanya ada suatu nama yang bisa kita tanyain untuk mencari di mana keberadaan anaknya. Sebentar. Nah ini Sarah nelfon nih. Halo? Iya ini aku udah di Jalan Pramuka sih. Kamu di mananya? Lurus lagi. Mas lurus lagi Mas. Ya. Coba Mas pelan-pelan ya Mas, lihat sebelah kiri nanti. Kamu pakai baju apa? Oh iya oke, merah kotak-kotak ya. Mobil parkir sini aja, soalnya rumahnya nggak bisa masuk mobil. Rumahnya di Oh, ke gitu. sini. Iya, mobilnya di sini. Mobilnya rumahnya di sini. Oh iya Ya oke. nggak apa-apa ya. Begitu sampai rumahnya Elsa, kita ketok pintunya. Elsa ini mukanya ngeliat Sarah ini dengan muka dingin. Ini sih. Gak banget sih. Kamu ngapain di sini? Mbak, Oh ini kok rame kayak gini sih? Ada apa ini? Ngapain kamu kesini? Ketemu anak kamu. Ya kapan kamu peduli sama anak kamu? Hah? Ya kapan kamu peduli sama anak kamu? Kamu tuh gak bersyukur ya. Jangan pegang-pegang saya, jangan pegang-pegang saya. Saya nggak mau kasih tahu ibu di mana. Kamu tuh harusnya bersyukur ya. Almarhum adik saya itu udah ngangkat derajat kamu. Mungkin keluarga saya tahu nggak? Sekarang kamu pergi aja deh. Saya nggak mau ngasih tahu ibu di mana. Saya nggak pergi. Kamu pergi, kamu urus diri kamu sendiri. Enggak. Enggak, saya udah nggak perlu. sebentar aja, Mbak. Bisa nggak, Mbak? Mbak Elsa, buka! Mbak! Mbak, buka, Mbak! Sarah berusaha memohon, berusaha minta sampai nangis, tetap aja nggak dikasih. Diusir, didorong. Sama jawabannya seperti Lona. Kemana aja kamu sebagai ibu rumah tangga? Anak kamu telantarkan. Kamu suka main-main ke sana kemari ke mall. Coba.
Sama teman-teman suami kamu pun gak kamu rawat, gak kamu perhatikan waktu sakit. Kaget gue di situ. Ya ampun, kamu tuh ya keras kepala banget sih kamu. Kalau anak kamu sama kamu, mau kamu kasih makan apa coba? Masih mending anak kamu diurusin mama saya. Sekarang kamu pergi, kamu urus aja diri kamu sendiri. Gak usah kamu cari-cari kami lagi. Percuma saya gak mau bantuin. Mbak mau kesalahan apa dulu? Aku gak ada ngambil kesalahan, Mas. Mbak jujur aja sama kita. Iya, sampai semuanya nggak suka loh sama Mbak. Kenapa Mbak? Coba Mbak jujur sama kita. Dulu Mbak ngelakuin kesalahan apa? Gak ada, Mas. Aku gak ada ngambil kesalahan apa-apa. Kalau nggak ada nggak mungkin mereka seperti itu. Mereka bilang anak Mbak lebih baik sama ibunya karena ada yang ngerawat. Semuanya diomongin tentang aku itu fitnah, Mas. Mas kan di sini bantuin aku. Kenapa gak percaya sama aku, Mas? Terus kita kemana? Udah 3 orang kita cari, kita nggak dapat apa-apa. Jawabannya mereka nggak tahu, jawabannya mereka semuanya ambigu. Nah kemudian yang keempat, pencarian keempat, klien kita ini ingat. Ada satu nama adik iparnya katanya. Adik yang terkecil namanya Atika. Coba mas kita ke Atika. Kayaknya dia orangnya netral mas, dia baik. Jadi insya Allah dia mau bantuin saya. Kita ke rumahnya Atika. Sampai di Atika, Atika ini agak berbeda dari saudara-saudara yang lain. Ya. Dia menyambutnya dengan sopan, dengan ramah, bahkan dipeluk ini Sarahnya. Assalamualaikum. Apa ya ini rame-rame? Mbak Sarah? Kenapa Mbak Sarah? Tenang-tenang Mbak. Ayo kita masuk. Masuk Mas, masuk Mbak. Sampai kita disuruh masuk, ya, disuruh untuk menjelaskan maksud dan tujuan mereka ini apa. Sarah ngejelasin semuanya. Dia pengen ketemu sama anaknya. Di mana anaknya? Sarah juga ngejelasin, saya pengen ketemu sama Ibu Marlin. Saya mau ketemu sama dia, saya mau minta maaf. Saya pengen ketemu sama anak saya. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak Sarah? Kenapa? Aku mau Mbak cari tenang anak dulu, aku, Mbak. Atika. Aku nggak tahu Mbak. Jujur aku nggak tahu Aska di mana Mbak. Gak mungkin kamu gak tahu. Jujur Mbak, aku benar-benar nggak tahu Mbak. Sekali Aska main ke sini sama ibu dan aku nggak tahu lagi dibawa kemana sama ibu. Kapan itu, Mbak? Jarang banget Mas. Ya waktu itu main kesini kapan? Sesekali, paling Sabtu kalau nggak Minggu Mas. Iya, kapan itu terakhir? Terakhir Minggu kemarin. Minggu kemarin? Baru dong Mbak. Iya, Baru dong. baru. Dan saya nggak tahu di mana ibu bawa Aska. Saya nggak. Gimana keadaannya Aska sehat? Aska sehat Mas. Aska pintar sekarang. Lebih pintar. Coba. Gue langsung di situ berpikir. Seorang anak kalau dekat sama ibunya pasti ada kontak batin di situ. Anak itu akan rewel, anak itu akan nangis, anak itu akan selalu nggak nyaman dengan orang lain. Karena apa? Karena tangisan tulus dari ibunya yang kangen sama anaknya. Tapi apa yang terjadi? Aska ini malah ceria, malah tidak ada masalah apa-apa, malah nyaman sepertinya sama Ibu Merlin. Nah, ini ada informasi yang berbeda di sini. Maaf Mbak Atika, bisa nggak saya ngobrol sebentar sama Mbak? Jadi gini Mbak, ya bagaimanapun juga seorang ibu pasti akan nyari anaknya. Mbak juga seorang ibu kan? Betul kan? Mbak punya anak? Iya, kalau Mbak dipisahkan sama anaknya bareng sehari aja, gimana perasaan Mbak? Ini saya paham. Cuman sehari Mbak pasti nggak bisa kan? Gimana kalau 6 bulan Mbak? Bayangin. Ya kan pasti Mbak akan nyari kan? Mbak pasti akan kangen kan? Ya sama yang dialamin ini sama Mbak. Ya saya nggak tahu mungkin dulunya
mungkin keluarga merasa nggak nyaman dengan Mbak Sarah ini. Mungkin keluarga mungkin merasa Sarah ini ya nggak sesuai dengan harapan keluarga. Tapi kayaknya sekarang ini dia mau menunjukkan bahwa dia serius. Dia serius pengen melihara anaknya, dia membesarkan anaknya, itu kan hak dia sebetulnya. Betul kan? Coba diomongkan sama ibunya, Mbak. Saya cuma minta pesan omongkan dengan ibunya baik-baik. Diomongkan, Mbak. Via telepon diomongkan baik-baik kan bisa, Mbak. Bagaimanapun juga seorang anak butuh kasih sayang dari ibunya, Mbak. Iya kan? Saya nggak bisa, Mas. Saya nggak bisa kasih tahu keberadaan ibunya mana, Mas. Oh, Mbak kan juga sayang sama Mbak Sarah. Tolong dibantu. Jujur kalau menurut gue di situ. Dia ini seorang perempuan, seorang ibu, pasti punya anak. Bagaimanapun juga kalau Ibu Merlin itu salah, pastinya dia akan bantu Sarah. Dia pasti akan empati sama Sarah. Dia pasti akan tolong Sarah. Dia pasti akan berusaha untuk kasih tahu di mana Ibu Merlin. Tapi kenapa Atika yang baik ini, Atika yang respect sama Sarah ini kok malah ngebantuin Ibu Merlin? Malah nutup-nutupin di mana Ibu Merlin? Ada sesuatu ini pasti. Aku bisa telepon ibu, tanya alamat ibu di mana. Baik, Mbak. Nanti saya akan coba. Saya akan coba hubungi ya, Mbak ya. Mudah-mudahan ibu kasih ya, Mbak yang sabar, Mbak yang dulu ya, Mbak. Jadi nanti Mbak ngabarin kita. Bisa minta nomor teleponnya atau Mbak nomor teleponnya udah ada. Ada nomor Atika udah. Tolong Mbak ya kasih pengertian sama ibunya. Iya. Kan Mbak sekarang lihat kondisinya Mbak Sarah berbeda dengan ibunya mungkin. Iya. Tolong dibantu Mbak ya sekali lagi ya. Mbak Sarah sabar ya, Mbak. Elsa pasti baik-baik saja. Makasih. Beberapa hari kemudian dapat informasi seorang supir yang pernah kerja di tempatnya Ibu Merlin. Sekarang udah nggak kerja di sana lagi. Nah kita dikasih tahu sama klien kita Sarah, namanya Pak Kirno Mas. Kita coba tanya sama supirnya. Menuju ke rumahnya Pak Kirno, gue itu mikir, nah ini supir, mantan supir yang ditanyain. Wong anaknya sendiri aja nggak berani ngasih tahu ibunya, apalagi cuma mantan supir. Mbak ini semua keluarga Mbak aja maksudnya gini, sini semua keluarga Bu Merlin anak-anaknya aja nggak ada yang berani apalagi cuma supir. Iya, mantan lagi. Apa mantan? Enggak, soalnya kan dulu waktu aku diusir, Pak Kirno tuh masih ada di situ. Nah, terus Kemungkinan Pak Kirno tuh tahu di mana sekarang. Ya itu kan udah jadi mantan. Jadi dia tahu apa emang? Kalau bajak katanya galak itu nggak mungkin waktu cerita sama. Tapi kan nggak ada salahnya kan Mbak kita nyoba ke situ. kita cari rumahnya Pak Kirno, sampailah kita di sebuah rumah sederhana. Di situ Pak Kirno lagi duduk-duduk sama kawan-kawannya. Kita tanya di situ, dia agak heran dengan bawa kamera, ada apa ini Mas? Ya, ngapain ini Mbak Sarah? Langsung Mbak Sarah di situ nyecar di situ. Pak Kirno, coba saya mau tanya di mana Ibu Merlin? Maksud aku kedatangan sini Pak Kirno mau tanya alamat ibu sekarang di mana? Nah, saya belum bisa bantu. Kenapa Bapak nggak bisa bantu? Aku pengen ketemu anak aku Pak. Sebenarnya pernikahan Mbak Sarah itu harus dulu.